Salam jumpa kembali bersama sahabat tani sekalian. Senang sekali saya bisa menjumpai sahabat tani sekalian pada kesempatan kali ini. Masih di seputar sambung pucuk durian. Sahabat tani sekalian, khususnya bagi yang sering mengalami kegagalan dalam melakukan sambung pucuk, salah satu cara atau metode yang bisa kita coba adalah dengan melakukan sambung bonggol pada durian. Nah, kenapa sambung bonggol ini saya rekomendasikan? Karena tingkat keberhasilannya yang sangat tinggi. Nah, penyebabnya karena pada bagian bonggol durian yang masih muda ini, kandungan kambiumnya itu masih sangat tinggi, sehingga memungkinkan daya tumbuh pada entris itu akan tinggi pula. Nah, dalam melakukan sambung bonggol ini, bahan dan alat yang kita butuhkan itu tetap sama. Yang pertama yaitu batang bawah atau seedling dari pohon atau bibit durian yang masih tergolong muda, seperti yang saya punya ini. Kemudian plastik sungkup dari plastik es lilin. Selain untuk sungkup, kita siapkan juga untuk pengikatnya. Kemudian pisau silet yang steril seperti ini. Ini pisau silet yang baru saja saya beli. Kemudian saya bagi dua seperti ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah entris. Entris yang sehat ditandai dengan batang yang bersih, daun yang sehat. Nah, bagaimana cara melakukannya? Simak terus video ini, dan jika video ini berkenan, mohon kiranya kesediaan sahabat tani untuk membantu channel ini berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe terhadap video ini. Adapun langkah-langkah yang kita lakukan, pertama, bersihkan bagian bonggol dari durian seedling ini. Kemudian setelah itu lakukan pemotongan pada bagian bonggol. Ya, lakukan pemotongan pada bagian bonggol seperti ini. Lalu sayat pada permukaan yang paling baik. Cara menyayatnya yaitu dengan membuat sayatan lurus ke bawah sebanyak 2. Pada bagian kiri dan kanan kita sayat, kemudian kita kupas sampai bagian tulang dalam ini terlihat seperti ini. Jadi nanti modelnya seperti ini. Oke, sampai di sini. Setelah itu kita siapkan entrisnya. Entris yang kita gunakan dari jenis durian apa saja, yang penting sehat menurut teman-teman unggul dan mempunyai mata tunas yang baik seperti ini. Nah, setelah itu kita sayat, kita sisakan satu daun, kita potong setengah seperti ini. Nah, kemudian lakukan penyayatan. Nah, dalam melakukan penyayatan ini perhatikan kemana daun ini mengarah seperti ini, maka kita sayatnya di sebelah sini berdasarkan arah daun. Arah bagian dalam daun ini kita sayatnya di sisinya, di sisi daun ini, di sisi kemana daun ini menghadap. Nah, sudah paham sahabat tani? Kemudian kita sayat. Cara menyayatnya sama, kita sayat seperti ini. Dari atas ke bawah. Ya, perhatikan arah daun ini. Kemudian kita sayat juga di bagian belakang sekitar 1 cm seperti ini.
Jadi sayatnya jangan ragu-ragu teman-teman. Sayatnya ini bisa kita lakukan berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Yang pasti bahwa sekali sayat itu kita tidak sorong-sorong. Siletnya ini kita tidak sorong-sorong, tapi langsung satu kali sayat seperti ini. Oke. Nah, setelah modelnya seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam seedling. Caranya potong sedikit dari kulit seedling yang kita sudah kupas tadi, sisahkan sedikit, kemudian sisipkan entris yang kita sudah kupas, yang kita sudah sayat. Nah, posisinya seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan pengikatan dan penyungkupan. Ingat pengikatan yang saya sarankan yaitu pengikatan lilit sederhana. Lilit sederhana tanpa melilit secara keseluruhan batang seedling dan entrisnya, supaya tidak menampung air keringat dari plastik yang dapat mengakibatkan pembusukan karena jamur. Oke, jadi kita lilit jarang-jarang saja seperti ini. Tidak perlu terlalu keras dan jangan juga terlalu lembek. Jadi diperkirakan seedling dan entris ini tidak akan goyang dan tidak akan terlepas. Setelah kita yakin sudah cukup kuat, maka kita lakukan penguncian pada lilitan. Kita kunci. Kita kunci seperti ini. Setelah itu barulah kita sungkup dengan plastik es lilin. Kita sungkup dengan plastik es lilin dan kita letakkan pada tempat yang teduh. Tempat yang teduh di sini bisa di bawah pohon, bisa juga di bawah tempat-tempat yang kita siapkan secara khusus. Yang pasti dia tidak akan terkena sinar matahari yang terik secara langsung. Setelah kita sungkup seperti ini opsional, kita bisa ikat dan bisa juga tidak. Ya, terserah pilihan teman-teman, mau diikat di bagian bawahnya atau tidak, itu pilihan. Yang pasti kalau sudah seperti ini, kita tinggal letakkan pada posisi yang tepat di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah, demikian video singkat dari saya. Semoga ini bermanfaat dan teman-teman sahabat tani sekalian juga bisa mempraktekkannya dan insya Allah pasti berhasil. Oke, sampai jumpa.